Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menjadi penjala manusia. Hari ini gereja merayakan pesta Rasul Andreas, salah satu dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus untuk mengabarkan Injil dan membangun gerejanya. Arti nama Andreas adalah bernilai, memiliki nilai atau berkualitas. Hal itu pula lah yang ditampakkan oleh Santo Andreas dalam perjalanan panggilannya. Ia dibentuk oleh Yesus menjadi seorang yang bernilai untuk mewartakan Injil dan warta gembira kepada banyak orang. Andreas awalnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah, Andreas segera meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Andreas, saudara Simon Petrus, adalah salah seorang dari dua murid yang mendengar perkataan Yohanes dan mengikuti Yesus. Ia pertama-tama menemui saudaranya Simon dan berkata kepada dia, "Kami telah menemukan Mesias." Santo Andreas dikenal sebagai pribadi yang membawa orang kepada Yesus. Dia tidak hanya mengikuti Yesus seorang diri, tetapi juga membawa saudaranya Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes kepada Yesus. Mereka itulah yang menjadi murid-murid Yesus yang pertama. Tidak banyak tulisan tentang Santo Andreas, akan tetapi ia memainkan suatu peran penting dalam peristiwa karya pelayanan Yesus. Ia hadir pada saat Yesus mengadakan mujizat penggandaan roti dan ikan kepada 5.000 orang. Bahkan dialah yang memberitahukan kepada Yesus perihal anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Santo Andreas seperti sosok tersembunyi, namun berkarya. Ia tidak banyak berkata-kata, tidak banyak ditulis dalam Alkitab. Akan tetapi ia dengan setia mengikuti Yesus.
Andreas adalah sosok teladan yang menunjukkan bahwa memberikan sumbangsi yang tampaknya kecil, tapi begitu bermakna bagi banyak orang. Santo Andreas wafat sebagai martir. Ia digantungkan di kayu salib yang berbentuk X dan berkhotbah selama 2 hari kepada orang-orang yang datang kepadanya. Ia tidak dipaku, melainkan diikat, sehingga di dalam kayu salib lebih lama menderita sebelum mengembuskan napasnya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus memanggil Andreas dan Simon Petrus. Mereka mempersembahkan diri dan mempersatukan dengannya. Mereka rela mengorbankan diri demi karya-karyanya dan demi Injil Kristus. Kewibawaan Yesus sangat luar biasa saat memanggil Andreas dan Simon. Tanpa tawar-menawar, mereka segera meninggalkan segalanya dan mengikuti Dia. Yesus mau menjadikan mereka penjala manusia. Maka tugas mereka adalah menjaring orang-orang untuk menjadi murid Yesus. Kita dipanggil baik secara khusus maupun umum dan diutus dengan tugas yang sama dengan para rasul. Tak ada tawar-menawar, panggilan kemuridan untuk mengikuti Tuhan dan mewartakan Injil Kerajaan Allah sesungguhnya ditujukan kepada semua orang, sebab panggilan itu berasal dari Allah sendiri. Kita yang dipanggil dan diutus hendaknya menjawab dengan rela, tulus, dan bebas untuk mempersembahkan diri kepadanya. Kita berusaha menjadi penebar kebaikan melalui seluruh karya dan hidup kita masing-masing. Kita juga dipanggil untuk semakin bernilai dan mengajak orang di sekitar kita untuk melihat dan merasakan Yesus itu sungguh ada. Marilah kita belajar terus-menerus untuk mendengarkan dan rela menanggapi panggilan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.